Al Hasan Al Basri berkata, "Ma fuddila ashabu Rasulillah SAW bikathratis saum wala bikathratis salah, walakinnahum fuddilu bima waqara fi qulubihim." Dahulu para sahabat tidaklah diberikan keistimewaan oleh Allah karena banyaknya puasa, tidak pula karena banyaknya sholat. Akan tetapi mereka diberikan keutamaan karena apa yang ada di hati-hati mereka. Na'am akhal Islam. Disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan Abu Daud dan yang lainnya, suatu ketika Rasulullah SAW sedang duduk dengan beberapa sahabatnya. Lalu muncullah seorang laki-laki. Lalu Rasulullah bersabda, "Yatlu'ul an rajulun min ahlil jannah." Sekarang akan muncul seorang laki-laki dari penduduk surga. Kemudian muncullah seorang lelaki Ansar dalam keadaan ia telah berwudu dan ia menenteng sandalnya tersebut. Keesokan harinya kembali Rasulullah SAW bersabda, "Yatlu'ul an rajulun min ahlil jannah." Akan muncul sekarang seorang laki-laki penduduk surga. Ternyata yang muncul lelaki yang kemarin. Keesokan harinya Rasulullah bersabda lagi, "Yatlu'ul an rajulun min ahlil jannah." Sekarang akan muncul lelaki penduduk surga. Ternyata yang muncul yang kemarin lagi. Maka Abdullah bin Amr bin Al-As berkata, "Siapa orang ini? Aku ingin melihat bagaimana ibadahnya dia." Pergilah ia ke rumah orang tersebut dan berkata, "Wahai fulan, aku lagi sedang bermasalah dengan ayahku. Boleh saya menginap di rumahmu 3 hari?" "Silakan," kata dia. Maka kemudian Abdullah bin Amr pun menginaplah di rumah orang tersebut. Tujuannya ingin melihat bagaimana ibadah orang ini. Ternyata tidak ada sesuatu yang istimewa. Setelah 3 hari lamanya Abdullah bin Amr pun berkata, "Hai fulan, sebetulnya aku tinggal di rumahmu itu karena aku mendengar Rasulullah 3 kali berturut-turut mengatakan bahwa engkau penduduk surga. Aku ingin tahu bagaimana ibadahmu, hai fulan. Dan ternyata aku tidak mendapatkan sesuatu yang istimewa pada dirimu." Orang ini berkata, "Ya, ibadahku seperti yang kamu lihat. Tidak ada kelebihan apa-apa." Kemudian beliau berkata, "Kecuali aku tidak pernah merasa dengki kepada siapapun juga." Masya Allah. Rupanya Pak, hatinya bening, hatinya bersih dari dengki. Padahal siapa di antara kita yang tidak pernah dengki? Yang namanya dengki itu muncul akibat adanya persaingan, Pak. Ya tidak? Iya. Adanya persaingan bisnis menyebabkan saling dengki di antara mereka. Di kantor adanya persaingan untuk naik kedudukan, terjadi kedengkian. Bahkan terkadang sesama ustadz pun terjadi dengki. Ya, itu bisa terjadi. Tapi lihat sahabat ini mengatakan, "Aku tidak punya amal yang lebih, tapi aku tidak pernah merasa dengki kepada siapapun juga." Makanya kata para ulama, ya, amalan hati jauh lebih agung daripada amalan anggota badan. Dan ini kata Al-Imam Ibnu Qayyim, di antara perkara yang menunjukkan hal ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari hadis Abu Hurairah, bahwa Rasulullah SAW ditanya, "Wahai Rasulullah, amal apa yang paling utama ya Rasulullah?" Kata Rasulullah, "Imanun billah," iman kepada Allah. Kemudian apa ya Rasulullah? Kata Rasulullah, "Jihadun fi sabilillah," berjihad di jalan Allah. Kata Imam Ibnu Qayyim, lihat bagaimana Rasulullah SAW lebih mengutamakan iman kepada Allah daripada berjihad. Padahal jihad itu, Masya Allah Pak, ya, sesuatu yang sangat berat sekali. Seorang yang berjihad mengangkat senjata, dia harus mencampakkan dirinya kepada kematian. Dia mencampakkan diri terkadang kepada kelaparan, penyiksaan dan yang lainnya. Tapi ternyata iman kepada Allah lebih utama dari itu. Ini menunjukkan bahwa amalan hati lebih utama daripada amalan badan. Ini menunjukkan Pak,
perhatian Islam terhadap hati itu memang luar biasa. Maka dari itulah ya akhwal Islam, setiap kita berusaha semaksimal mungkin untuk selalu lebih memperhatikan hati kita ini. Kenali penyakit-penyakit hati. Kenali ciri-ciri hati. Al-Imam Ibnu Qayyim dalam kitab Ighatsatul Lahafan ya menyebutkan bahwa hati terbagi menjadi 3. Yang pertama qalbun hayy atau qalbun sahih, yaitu hati yang hidup atau hati yang sehat. Ya. Yang kedua yang disebut dengan qalbun mayyit, yaitu hati yang mati. Yang ketiga yaitu qalbun marid, yaitu hati yang sakit. Ya, hati yang apa? Ya, hati yang sakit. Siapa itu hati yang sehat, Pak? Hati yang sehat itu seperti badan yang sehat. Coba, Pak, kalau kita sedang sehat, penyakit yang masuk itu terasa, Pak. Kalau Bapak lagi sehat, tiba-tiba flu atau pilek, rasanya gimana, Pak? Pusing kepala, badan nggak enak, bahkan terkadang kita merasa panas dingin, kan gitu, Pak. Kenapa? Karena kita tadinya sehat. Ketika ada sakit masuk ke badan kita, langsung terasa nggak enak. Demikian pula hati yang sehat itu bisa merasakan sakitnya maksiat, Pak. Orang yang hatinya sehat, ketika ada maksiat masuk ke dalam hatinya, menyebabkan galau, ya, gelisah, tidak tenang. Berarti ini ada pertanda bahwa hatinya memang masih sehat, hatinya masih bisa ya merasakan adanya penyakit hati di hatinya. Akhul Islam azakumullah wa iyyakum. Maka ini hati yang sehat. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ya ketika menyebutkan tentang hati yang sehat, ya beliau mengatakan huwa qalbun, ia adalah hati yang dipenuhi dengan apa? Mencinta kepada Allah. Hati yang cintanya karena Allah, bencinya karena Allah. Demikian pula ya perbuatannya itu selalu mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Beliau berkata, "Alladzi salima sahibuhu minal wuqu'i fi syubuhati wasyahawat. Wastaqama ala amrillah waqtada bi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Hati yang sehat itu hati yang selamat dari syubhat dan syahwat. Ia pun istiqomah di atas perintah-perintah Allah. Ia pun berusaha untuk mengikuti perintah-perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga hati yang sehat ia selalu mencintai ketaatan, Pak. Makanya hati yang sehat itu, Pak, ya, dia tidak suka kepada maksiat. Di saat ia melihat maksiat, ia mengingkari hatinya itu. Di saat ia melihat taat, ia senang kepadanya. Bahkan ia selalu berlomba-lomba dalam kebaikan. Kenapa? Karena hatinya dipenuhi dengan cinta kepada iman dan Islam. Hatinya dipenuhi dengan mengharapkan keridhaan Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Sehingga akhirnya hati tersebut hati yang hidup. Bahkan, Pak, hati semakin hidup, semakin sehat, semakin bening, ia diberikan oleh Allah firasat yang sangat kuat sekali. Hati semakin bening, semakin diberikan oleh Allah pemahaman yang sangat dalam sekali. Makanya lihatlah para sahabat, orang yang paling bening hatinya, makanya pemahaman mereka paling dalam. Lihatlah para ulama, mereka orang yang paling bening hatinya, maka mereka orang yang sangat faqih dalam agama. Dengan kebeningan hati itulah ya akhwal Islam, dibukakan pintu-pintu ilmu kepada dia. Ikhwatal iman, azakumullah wa iyyakum. Adapun hati yang mati,
Apa itu? Hati yang sudah tidak lagi merasakan sakitnya maksiat, Pak. Antum lihat orang mati, kalau orang mati kita tusuk-tusuk dengan dia sudah tidak merasakan sakit lagi, Pak. Iya. Orang yang sudah mati Bapak guyur pakai air dingin, dia tidak merasakan dingin lagi, Pak. Orang yang mati Bapak pukul-pukul dengan tangan, ia sudah tidak merasakannya lagi, Pak. Demikian pula hati yang mati pun sudah tak lagi merasakan sakitnya maksiat. Kadang orang yang hatinya mati itu, Pak, ya, bahkan ia merasa senang dengan maksiat, Pak. Orang yang hatinya mati itu bahkan terkadang merasa bangga dengan maksiat, Pak. Masya Allah. Sehingga ketika ia mau melaksanakan ketaatan berat rasanya. Ketika ia mau pergi ke masjid terasa berat kakinya, Pak. Bahkan terkadang hati yang mati itu malah membenci orang yang berbuat ketaatan. Dia melihat orang yang pergi ke masjid nggak suka. Dia melihat orang yang wanita yang berjilbab nggak suka. Kenapa? Karena hatinya telah dipenuhi oleh maksiat, telah hitam kelam. Bahkan hati yang mati itu melihat kebenaran sebagai sebuah kebatilan, melihat kebatilan sebagai sebuah kebenaran. Ini kata Salman Al-Farisi, ya, hati yang terbalik, bukan mati lagi, terbalik bahkan. Seharusnya kebenaran dilihat sebagai sebuah kebenaran, tapi karena hatinya sudah terbalik, ia melihat kebenaran sebagai sebuah kebatilan. Subhanallah. Ikhwatul Islam, azakumullah wa iyyakum. Wallah, tidak ada musibah yang paling besar bagi seorang hamba, Pak, kecuali kematian hatinya. Karena kematian hati lebih parah daripada kematian badan. Orang yang badannya mati dah selesai, tapi orang yang hatinya mati ia berbuat kerusakan di muka bumi. Orang yang hatinya mati ia menghalang-halangi manusia dari jalan Allah. Orang yang hatinya mati bahkan ya berusaha untuk memahami agama dengan sesuai dengan hawa nafsunya saja. Sehingga kata Ibnu Qayyim, orang yang hatinya mati itu panglimanya apa? Hawa nafsu. Kendaranya apa? Kelalaian. Cinta bencinya bukan karena Allah, tapi kepentingan dirinya. Demikian pula ya wala dan baroknya, pemberian loyalitasnya, semuanya bukan karena Allah, tapi karena kepentingannya. Subhanallah, akal Islam, azakumullah. Ini hati yang mati. Ya bahkan terkadang kita melihat orang-orang yang hatinya telah mati itu, Pak, subhanallah, ya. Justru ia merasakan nikmat dengan berbuat maksiat dan maksiat. Bahkan ia merasa rindu untuk berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah assalamatu wal afiyah. Adapun yang ketiga, hati yang sakit. Maka hati yang sakit ini kata Al-Imam Ibnu Qayyim fihi maddatan. Ada dua unsur padanya. Ada unsur iman dan unsur maksiat. Di hati yang sakit ada cinta kepada Allah, ada. Di hati yang sakit ia masih iman kepada Allah, ia mencintai Rasulullah. Ia pun mengharapkan kehidupan akhirat, dia pun mengharapkan ridha Allah. Namun dia masih ada unsur lain. Apa itu? Masih suka mengikuti hawa nafsu. Masih dia tertipu oleh dunia dan mengutamakan kehidupan dunia. Nah, sekarang jadi pertanyaannya, Pak, kita ini hati yang mana ya, Pak ya? Mungkin yang ketiga kali ya. Hati yang sakit ya, Pak. Ketika ditanya, Bapak beriman kehidupan akhirat? Saya beriman. Bapak mau mengharapkan keridhaan Allah? Mau. Bapak yakin Bapak akan mati dan akan dibangkitkan? Tahu. Tapi terkadang semangat kita kepada ketaatan lemah gitu, Pak. Iya. Semangat kita kepada kebaikan lemah. Masih kita suka berbuat maksiat. Berarti ini orang sedang sakit hatinya, Pak. Masya Allah.